Pernahkah Anda membayangkan sebuah kekuatan ekonomi yang lahir bukan dari utang luar negeri, bukan dari ekstraksi sumber daya alam, melainkan dari ketulusan hati dan spiritualitas rakyatnya sendiri? Di Indonesia, kita sering mendengar tentang potensi besar ekonomi syariah. Namun, selama ini hal itu seringkali hanya berakhir sebagai angka-angka statistik di atas kertas. Pertanyaannya, seberapa besar sebenarnya potensi dana umat kita? Dan jika angka itu benar-benar menyentuh ratusan triliun rupiah, mengapa dampaknya belum sepenuhnya terasa di depan mata kita? Apakah kita sedang duduk di atas raksasa yang sedang tidur? Hari ini, kita akan membedah sebuah pernyataan penting dari Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa dana umat bisa mencapai 500 triliun rupiah per tahun jika dikelola dengan profesional. Mari kita analisis, apakah angka ini realistis atau sekadar impian besar yang sulit digapai? Mari kita tarik mundur sedikit ke sebuah momen penting di awal Februari 2026, di tengah suasana hikmat Masjid Istiqlal Jakarta. Tepatnya pada Sabtu 7 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat dalam acara Munajat untuk Keselamatan Bangsa. Di hadapan para ulama dan pimpinan umat, Presiden menyampaikan sebuah visi yang cukup berani. Beliau mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan dari Menteri Agama, potensi dana sosial keagamaan di Indonesia jika dikelola secara terintegrasi dan profesional bisa menyentuh angka minimal 500 triliun rupiah setiap tahunnya. Ini bukan sekadar pernyataan retoris. Presiden menekankan pentingnya pembentukan Lembaga Pengelolaan Dana Umat atau LPDU sebagai wadah integrasi bagi berbagai institusi yang sudah ada, mulai dari Basnas, Badan Wakaf Indonesia atau BWI, hingga BPJPH dan BPKH. Bahkan, simbol modernitas dari visi ini sudah direncanakan. Pembangunan gedung pusat pengelolaan dana umat setinggi 40 lantai di kawasan strategis Bundaran HI Jakarta. Ini adalah pesan kuat bahwa pemerintah ingin membawa pengelolaan dana sosial Islam dari cara-cara tradisional menuju manajemen kelas dunia yang transparan. Sebelum kita bicara lebih jauh soal angka 500 triliun rupiah, mari kita samakan persepsi dulu. Apa sebenarnya yang masuk dalam kategori dana umat ini? Secara sederhana, ini adalah spektrum dana sosial keagamaan yang berakar pada kedermawanan masyarakat. Pertama, ada zakat. Ini adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Ada zakat mal yang berkaitan dengan harta dan zakat fitrah yang dibayar di bulan Ramadan. Potensi zakat nasional kita sendiri sebenarnya sudah sangat masif, diperkirakan mencapai 327 triliun rupiah. Kedua, ada infak dan sodakoh. Ini bersifat sukarela dan fleksibel. Di Indonesia praktiknya sangat hidup, mulai dari kotak amal masjid hingga platform donasi digital. Lalu yang ketiga, dan mungkin yang paling strategis secara ekonomi jangka panjang, adalah wakaf, khususnya wakaf uang. Berbeda dengan zakat yang harus segera disalurkan, wakaf adalah dana abadi. Pokoknya tidak boleh berkurang, tapi hasil pengelolaannya atau investasinya itulah yang disalurkan untuk kepentingan umum. Saat ini kita sedang didorong untuk memahami bahwa berwakaf tidak harus menunggu punya tanah atau bangunan. Dengan Rp10.000 saja, kita sudah bisa ikut dalam wakaf uang yang nantinya diakumulasikan untuk membangun rumah sakit atau membiayai UMKM. Inilah yang disebut sebagai instrumen redistribusi kekayaan, sebuah mekanisme di mana harta tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. Sekarang, mari kita bicara jujur soal data. Apakah angka 500 triliun rupiah itu masuk akal? Jika kita menggabungkan potensi zakat nasional sebesar 327 triliun rupiah dengan potensi wakaf uang tahunan yang diperkirakan mencapai 180 triliun rupiah, maka totalnya memang menyentuh angka 507 triliun rupiah. Jadi, secara kajian akademis, angka Presiden Prabowo itu sangat realistis. Namun, disinilah letak masalahnya. Ada jurang atau gap yang sangat lebar antara potensi dan realisasi. Berdasarkan data tahun 2024, realisasi penghimpunan zakat melalui lembaga resmi baru menyentuh angka sekitar 41 triliun rupiah.
Sementara itu, untuk wakaf uang, realisasinya baru sekitar 3,5 triliun rupiah, atau baru sekitar 1,6 hingga 1,9% dari total potensinya. Mengapa kesenjangan ini terjadi? Analisis menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat kita masih memilih untuk menyalurkan zakat atau sodakohnya secara langsung kepada individu yang membutuhkan di sekitar mereka. Secara syariah, tentu ini sah-sah saja. Namun secara strategis nasional, dana yang tersebar secara fragmentasi ini tidak bisa diukur dampaknya secara masif dan tidak bisa dikelola untuk program produktif jangka panjang yang lebih besar. Seringkali bantuan langsung itu bersifat konsumtif. Sekali makan, habis. Padahal jika dikelola secara institusional, dana tersebut bisa menjadi modal usaha yang memutus rantai kemiskinan secara permanen. Lalu, apa yang menghambat kita untuk mencapai 500 triliun rupiah itu? Jawabannya ada dua, literasi dan kepercayaan. Mari kita bicara soal literasi. Banyak dari kita yang masih menganggap wakaf itu hanya soal tanah kuburan atau masjid. Padahal, wakaf uang adalah instrumen keuangan modern. Indeks literasi wakaf kita masih tergolong rendah, berbeda dengan zakat yang sudah mulai masuk kategori moderat. Tantangan kedua adalah kepercayaan. Mengelola dana umat berarti mengelola amanah spiritual. Di era digital ini, masyarakat menuntut apa yang disebut sebagai radical transparency atau transparansi radikal. Muzaki atau pembayar zakat masa kini tidak lagi cukup hanya diberikan laporan administratif setahun sekali. Mereka ingin melihat secara real time kemana uang saya pergi, siapa yang terbantu, dan apa dampak nyata bagi mereka. Inilah tantangan besar bagi lembaga seperti Basnas dan BWI. Mereka harus membuktikan diri sebagai pengelola yang profesional, bebas dari inefisiensi, dan menggunakan teknologi terbaru seperti blockchain atau sistem pencatatan terintegrasi untuk memastikan tidak ada Rp1 pun yang diselewengkan. Mari kita berandai-andai sejenak. Apa jadinya jika manajemen dana 500 triliun rupiah ini benar-benar terwujud? Dampaknya tidak main-main. Pertama, di sektor UMKM. UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita yang menyerap 97% tenaga kerja, tapi seringkali tercekik karena sulitnya akses modal. Dana umat bisa menjadi solusi permodalan syariah tanpa bunga dan tanpa agunan melalui skema seperti Basnas Microfinance Desa. Kita sudah melihat bukti nyatanya. Ada kisah seperti Ibu Wulan di Demak yang melalui dukungan modal zakat produktif berhasil membangun usaha donat hingga memiliki 2 gerai dan mempekerjakan 4 karyawan. Atau Pak Mahmudin yang bengkelnya berkembang pesat hingga ia bertransformasi dari penerima zakat menjadi pembayar zakat. Inilah esensi dari pengelolaan dana umat, mengubah mustahik menjadi muzaki. Kedua, di sektor pendidikan dan kesehatan. Tahukah Anda bahwa kontribusi wakaf terhadap sektor pendidikan kita mencapai 27,5%? Bayangkan berapa banyak beasiswa yang bisa diberikan dan berapa banyak rumah sakit gratis kelas 1, seperti rumah sakit mata berbasis wakaf di Banten yang bisa kita bangun di seluruh pelosok Indonesia. Ini bukan hanya soal bantuan sosial, ini adalah soal kemandirian bangsa. Sebagai penutup, mari kita refleksikan kembali. Visi tentang dana umat 500 triliun rupiah bukanlah sekadar angka politis. Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk melihat melampaui kepentingan pribadi dan jangka pendek. Indonesia telah berkali-kali dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Sifat kedermawanan itu adalah modal sosial terbesar kita. Tantangan sebenarnya adalah, mampukah kita mengubah kedermawanan yang sporadis itu menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang terorganisir, transparan, dan berdampak luas? Ini bukan ajakan untuk mendukung kebijakan politik tertentu, melainkan ajakan untuk mengawal sebuah gagasan besar. Karena pada akhirnya, dana umat adalah dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Apakah kita sudah siap mempercayakan kedermawanan kita pada sistem yang profesional? Dan apakah para pengelola sudah siap menjawab tantangan transparansi radikal tersebut? Mari kita terus berpikir kritis dan mengawal potensi besar ini demi Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Saya Alexa, terima kasih telah mendengarkan podcast ini hingga selesai. Sampai jumpa di analisis berikutnya.